Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Magelang. Kota yang sejuk dengan bukit atau gunung tidar sebagai khasnya. Nah, sosok yang akan saya temui ini adalah seorang romo atau pastor yang berkarya di gereja dalam naungan Keuskupan Agung Semarang yang areanya termasuk di Kota Magelang. Saya mendengar kabar bahwa romo yang satu ini dulu pernah sangat dekat ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Kota Magelang. Saya ingin menemui sosok yang dibilang cukup istimewa. Nah, ini berkaitan dengan kenangan saat Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Sosok ini dulu sangat dekat ketika momen tersebut. Nah, ini sekarang saya sedang menuju ke tempat tinggalnya, tidak jauh dari Kota Magelang. Kali ini saya akan menemui Romo Fransiskus Saverius Suyamto Kirno Sucitro PR. Beliau berkarya di Paroki Santo Mikael Magelang. Lokasinya berada di Kompleks TNI Angkatan Darat, tepatnya di Panca Arga. Kabarnya waktu kedatangan Paus Yohanes Paulus II, beliau bisa bertugas dengan sangat dekat. Nah, mari kita temui dan kita berbincang bersama. Oke Romo, selamat sore. Selamat sore Mas Bio. Saya Bio dari Kompas TV, mohon izin kita ngobrol-ngobrol sebentar. Niki dengan Romo sinten? Saya Romo Fransiskus Saverius Suyamto Kirno Sucitro PR, Imam Keuskupan Agung Semarang. Nama panggilan Romo Yanto. Romo Yanto. Waktu saya dengar ada kabar-kabar burung. Wah, dulu itu Romo waktu tahun 89, waktu Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Romo bertugas saat misa itu. Itu apa benar, Romo? Ya, benar sekali. Wah, itu saya pengen tahu, Romo, itu gimana waktu itu? Dan tugas saya itu sungguh-sungguh bagi saya istimewa. Dan saya yakin sebagai anugerah terbesar. Saya waktu itu tugas sebagai diakon. Saya belum jadi imam. Saya ditabiskan imam baru Februari tahun 90. Jadi beberapa saat setelah Paus datang. Tugas saya waktu itu adalah menjadi pembaca Injil. Ya. Kami ada 3 diakon tertapis dan saya diberi tugas untuk membaca Injil. Saya senang sekali, saya bersemangat, saya mencoba untuk sebaik mungkin. Ya, waktu itu. Dan boleh duduk sepanggung dengan Bapak Suci waktu itu. Saya duduk di belakangnya dengan perasaan bahagia. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama, kan, Romo? Iya, itulah sebabnya. Teman-teman saya satu angkatan yang ditabiskan 16 Agustus 89 itu sebagai imam duduk di bawah sana. Jauh ya? Iya, di tikar atau di rumput begitu ya. Saya tahu mereka di sana. Kok saya bisa di sini, bagaimana ini? Berapa Bapak Suci, ada kardinal, ada para uskup, itu teman-teman saya sepanggung waktu itu. Sambung dikit ya. Iya. Waktu Romo membaca itu rasanya gimana, Romo? Itu kan di satu altar sama Bapak Paus, terus dengan itu ribuan atau bahkan jutaan orang, terus berapa orang kira-kira? Ya, saya kira ada jutaan orang. Itu gimana, Romo, waktu itu? Pokoknya saya merasa bangga dipilih untuk tugas itu. Siapa yang memilih saya nggak tahu ya. Yang paling benar ya yang memilih Tuhan begitu. Lewat siapa gitu. Maka saya ya membaca sebaik mungkin, selantang mungkin, seolah-olah saya membacakan warta gembira itu kepada seluruh dunia. Saya menduga bahwa peristiwa itu diliput oleh dunia. Itulah rasa bangga dari dalam diri saya seperti itu. Itu kan pasti sebelum
Bapak Paus datang itu kan ada kabar, oh ini mau datang ke Indonesia nih. Nah itu apakah Romo kayak GR, wah aku kok bakal kesana atau gimana, atau biasa aja waktu itu Romo? Oh, sama sekali tidak ya Mas ya. Saya pada waktu itu malah dalam suasana yang agak kecewa begitu. Karena apa? Karena saya termasuk 3 imam yang diundur tahbisannya. Kami di tingkat terakhir seminari tinggi Kendungan itu kami 11. Yang 8 tadi saya katakan tahbisan 16 Agustus 899. Sedangkan yang 3 itu sebagai diakon tertahbis diminta untuk mundur, tidak ikut tahbisan imamat, lalu ditugaskan di paroki-paroki. Ya bayangan saya kalau Paus datang nanti ya saya bersama umat paroki begitu. Tidak ada bayangan bahwa akan kemudian satu panggung dengan Bapak Suci itu sungguh-sungguh surprise besar. Dan itulah yang saya yakini benar atau tidak, menurut saya benar. Karena waktu itu saya bertanya-tanya kepada staf seminari Kendungan, kenapa kami 3 kok disisakan tidak ditahbiskan jadi imam pada tanggal 16 Agustus itu? Tidak ada yang menjawab dengan memuaskan. Hanya Bapak Romo Suharyo, sekarang Romo Kardinal ya. Itu pembimbing rohani saya mengatakan, Romo, rahmat itu tidak bisa dipaksakan. Saya itu asal Romo Haryo yang ngendiko, yang bilang itu tidak bisa jawab apa-apa. Orang emang halus ya, gitu. Sudah adanya hanya menerima dan pasrah. Oh nggih sampun ya sudah Romo. Gitu. Tapi kan ya masih ada gejolak pertanyaan, ngopo salahku apa gitu ya. Apalagi waktu itu kan masih muda tuh, baru lulus, pengen ganti. Kenapa kami 11 tidak ditahbiskan sekalian saja lalu punya ke-11an begitu loh. Dua sekalian. Nanti bal-balan. Akhirnya saya dapat berita besok kamu ditugaskan untuk mendampingi Bapak Suci. Tugasmu membaca Injil. Langsung spontan yang saya pikirkan waktu itu, inilah jawabannya. Wah. Saya memang dingengeh ya, disisakan tidak tahbisan imamat waktu itu sebagai diakon tertahbis, memang disiapkan untuk ini. Rupa-rupanya, saya mau bertanya pada siapa saya nggak tahu. Rupa-rupanya Bapak Suci menghendaki itu urut-urutan hierarkis itu ada. Oh iya, dari yang tertinggi sampai Bapak Suci, Paus, lalu Osko, lalu Imam, yang paling bawah kan diakon. Iya. Nah itu saya. Mungkin itu ya, tapi saya yakini itu. Waktu itu posisi Romo di mana waktu dikasih tahu? Di Kendungan atau lagi di mana? Di Sedayu saya, di Paroki Sedayu sebagai diakon tertahbis. Berarti kan dikasih tahu sehari sebelumnya atau beberapa hari karena dibutuhkan juga waktu untuk latihan. Bahkan menjelang itu misa kudus, misa selebrasi besar itu, saya harus tinggal di kompleks AU. Oh iya. Yogyakarta itu tidak boleh pulang, di karantina ya. Oh iya, di karantina? Maksudnya iya. Kayak dijauhkan dari mana-mana gitu berarti? Iya, tidak boleh pulang, tidak boleh. Artinya keluar masuk tidak boleh untuk ya pengamanan lah. Itu Romo sendiri atau dengan yang lain? Kami bertiga. Dan ya supaya lebih untuk mengamankan situasi lokal, maka tidak boleh beberapa hari sebelumnya itu ada orang keluar masuk tanpa dikenali identitasnya. Saya kan bukan orang terkenal toh. Nanti kalau keluar masuk kan jadi repot nanti, padahal saya ditugasi pentingnya. Oh iya. Maka nggak usah pulang. Di situ saja. Di situ aja begitu. Ya udah saya nikmati malam hari menginap di AU itu, kompleks AU. Waktu itu saya pengen tahu dari bagaimana Bapak Paus datang, kemudian misa lalu selesainya itu kalau nggak salah di foto itu ada keliling itu ya, bagaimana? Yang saya ingat cerita orang itu ketika mau masuk itu karena saking banyaknya orang yang mau ikut misa itu sampai jalanan itu berjubel-jubel gitu. Sampai ada yang mengatakan, aku orang ngambah lemah.
aku tidak nginjak tanah gitu ya. Kaki saya sampai nggak menginjak tanah karena jalannya itu seperti melayang, didukung oleh kanan kiri begitu ya, seperti itu. Wah ya kan ngeri sekali toh itu. Sedangkan saya di dalam itu enak-enak, dia makan tidur secukupnya, dijamin itu. Ternyata ada yang bersusah payah, begitu semangatnya mau mengikuti misa paus itu. Waktu itu masih ingat nggak Bapak Paus itu menyapa apa kepada umat di Yogyakarta itu? Apa sudah lupa? Lupa ya? Tahun 1989 itu ya. Ya yang saya ingat kata-kata seperti wahai begitu ya. Tapi dalam bahasa Enggak, dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa Indonesia. Mungkin 1-2 kata dihafal oleh beliau. Wahai umat Keuskupan Agung Semarang, seperti itu, lalu menyebut nama Uskup Agung Semarang juga, Monsinyur Darmo Atmoja, begitu membacanya begitu itu. Darmo Atmoja ya. Iya. Darmo Atmoja. Nah, seperti itu yang saya ingat. Oh, satu lagi ya, yang tak pernah saya lupakan, saya ceritakan ketika salam damai, Mas. Oh ya. Salam damai kan orang-orang bersalaman, kami berpelukan. Oh ya. Saya dipeluk oleh Bapak Suci John Paul II. Bayangkan itu. Itu rasanya gimana? Bergetar apa gimana? Ya, bergetar, rasa di dada. Sampai sekarang masih jantung ingat. bergudung. Kalau itu merasakan, lalu saya nangis. Tidak ada pengalaman seperti ini yang dijumpai oleh banyak orang. Khusus untuk saya ini. Saya didekap di ketiaknya begini, tadi sampai sembunyi begitu tidak kelihatan. Dan maaf saya selalu ceritakan pada umat yang kalau ada kesempatan, saya dipeluk oleh Bapak Suci Paus, didekap, disembunyikan di ketiaknya, di bawah sayapnya. Saya senang sekali, sampai tidak peduli. Maaf ya, Santo Bapak Suci Johannes Paulus II, saya sempat membau keringat Anda. Ya itu siang-siang ya kan Iya, siang-siang keringatnya saya bau, dan saya terus terang secara manusiawi saya ya nggak tahan. Tapi saya bisa bertahan karena itu. Rasa syukur saya lebih besar daripada kemanusiaan dari Bapak Suci ini. Itu yang sampai hari ini rasanya masih sama ya. Rasanya masih sama. Kalau mengingat saat itu, ya itu tadi, terharu, bersyukur. Mungkin ya, saya pikir 100 tahun lagi tidak akan ada kunjungan paus, ternyata sudah ada. Iya. Akan itu percaya Santo Fransiskus, Bapak Suci Fransiskus. Tapi saya boleh mengalami dengan orang nomor 1 gereja Katolik di dunia itu. dengan posisi masih diakon lagi waktu itu ya. Posisi masuk diakon, saya sambil sempat berpikir kalau saya sempat dikalahkan dalam tanda petik ya. Iya. Ditinggalkan kan, tertinggalkan artinya kalah. Saya kali ini merasa menang. Walaupun belum tabisan imam. Sebagai diakon saya menang dibanding di hadapan teman-teman dan romo-romo yang lain. Mereka duduk kepanasan di bawah itu, pakai topi, pakai koran. Saya memandangnya dengan penuh kecongkaan. Apakah dari berkat hari itu ada ini enggak Pak, sambungannya atau ada istilahnya kayak apa ya, berkatnya sampai hari ini di dalam panggilannya Romo itu ada tersisa nggak? Maksudnya apakah itu jadi semangat untuk panggilan Romo atau itu hanya peristiwa biasa aja atau bagaimana? Yang pasti tidak. Saya mengartikan itu bukan peristiwa biasa. Sampai-sampai ini, mengapa saya ditabiskan menjadi imam tanggal 22 Februari tahun 90 waktu itu ya. Mundur ya Pak? Ya. Karena tanggal 22 Februari itu adalah hari raya tahta suci Santo Petrus.
Maka Romo Kardinal Darmatmojo waktu itu Uskup Agung Semarang mengatakan, ya setuju sangat, saya ingat itu. Ketika kami maju sowan ke Semarang itu untuk bertanya, Romo kami itu kapan ditahbiskan? Sudah 7 bulan pada waktu itu. Ya belum 7 bulan genap ditahbiskan itu. Lalu beliau itu mengatakan, ya saya pikir secepatnya saja, karena keuskupan memang membutuhkan. Begitu jawabnya. Kapan Romo? Ini mengiang-iang di telinga saya. Ya karena kalian sudah terlanjur dekat dengan tahta suci Paus John Paul II ya, maka tahbisanmu saya pilihkan tanggal 22 Februari. Itu jadi mantep, cocok ya. Pas. Itu diabadikan pengalaman itu bagi saya menjadi sebagai imam. Jadi menceritakan seputar itu ya masih semangat saya. Tapi itu yang lebih penting adalah ya saya lihat respons Romo mau berceritakan berbeda gitu, maksudnya gregetnya lagi di situ. Ini lebih butuh ya. Dia itu setiap kali ada ulang tahun tahbisan ada misa. Angkatan setiap angkatan itu. Pasti Tapi cerita. selalu bersama-sama bersebelas itu. Ya sekarang tinggal 7 sih. Tapi setiap kali ada ulang tahun tahbisan antara kami sampai 2 kali merayakan tahbisan. 16 Agustus untuk yang 8 tadi. Ya, yang 3. Lalu 22 Februari itu yang 3 tadi. Jadi setahun itu kami merayakan ulang tahun tahbisan imamat 2 kali. Dan setiap kali saya diberi kesempatan untuk homili, saya selalu bercerita tentang itu. Ya, sampai kemudian ya itu saya intinya membenarkan kebijaksanaan keputusan pimpinan saya di Seminari Tinggi Kendungan, khususnya Bapak Uskup juga waktu itu. Mengapa saya diundur? Ternyata jawabannya itu untuk boleh berdekatan, bahkan berpelukan dengan Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II. Itu. Hebat. Ya, saya memang hebat Tuhan itu kalau merencanakan. Pertemuan kali ini membuat saya belajar bahwa penolakan atau kegagalan bukan sebuah hal yang perlu disesali. Seperti Romo Yamto yang pernah merasakan kegagalan, namun setelahnya ia merasakan kebahagiaan. Nah, sahabat Kompas TV, rasanya saya harus pamit nih. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.